sebagai kuasa hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah ya, dalam pilkada Gubernur Sulawesi Tengah. Jadi kan ada gugatannya dari pemohon Pak Ahmad Ali yang pada pokoknya menggugat hasil kerja KPU. Ada 3 materi yang dipersoalkan. Pertama berkaitan dengan masalah pelanggaran pasal 71 ayat 2 yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Pak Rusdi gitu ya. Yang kedua berkaitan dengan untuk masalah itu mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah. Kedua berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wakil gubernur, calon wakil gubernur atas nama Ibu Reni berkaitan dengan mutasi pejabat oleh Wali Kota Palu karena dianggap bertanggung jawab. Kebetulan Ibu Reni kan wakil Wali Kota Palu, sama masalah adanya pemilih yang dianggap dihalang-halangi. Ada 645 TPS yang dipersoalkan. Nah tadi kita sampaikan bahwa persoalan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 itu sanksinya bukan diskualifikasi. Jadi banyak berkembang ya teman-teman, seakan-akan kalau ada mutasi pejabat yang dilakukan oleh gubernur atau kepala daerah, itu sanksinya diskualifikasi. Enggak sebetulnya. Kenapa? Kalau kita baca ketentuannya, pasal 71 ayat 5 yang mengatur sanksi atas dasar mutasi, itu memang ada sanksi diskualifikasi, tapi sanksi itu berlaku kalau pelanggarannya bersifat kumulatif, yaitu pasal 71 ayat 2 mengenai mutasi dan pasal 71 ayat 3 berkaitan dengan adanya kegiatan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jadi sanksi itu berlaku misalnya begini, ada mutasi pejabat banyak, kemudian pejabat-pejabat ini melakukan kegiatan dan program yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Sehingga kelihatan tuh jadinya satu rangkaian kegiatan yang terstruktur, sistematis, masif. Tapi kalau semata-mata demi kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan, itu kan roda organisasi kan harus jalan, roda pemerintahan kan harus jalan. Nah kebetulan pada waktu itu Pak Rusdi melakukan mutasi sebagai gubernur Sulawesi Tengah, itu dalam rangka mengisi kekosongan. Nah itu kan nggak salah, apalagi terhadap kasus tersebut belakangan sudah ada izin. Nah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur, kalau sudah dibatalkan ya sudah dikoreksi artinya gitu. Dan kemudian yang kedua ada izin dari gubernur. Sehingga hemat kami itu tidak menjadi dalil yang signifikan mempengaruhi hasil. Karena kan selisih pemohon dengan pihak terkait itu 102.000, jauh sekali. Ya, dibandingkan dengan ambang batas yang seharusnya begitu ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan mutasi yang dilakukan oleh calon wakil gubernur. Yang melakukan mutasi itu bukan Ibu Reni selaku wakil gubernur, karena posisi dia adalah wakil wali kota. Wakil wali kota itu bukan petahana. Apalagi kasusnya ini mutasinya di pemerintah Kota Palu, pilkadanya gubernur. Jadi beda tingkat, nggak bisa dianggap petahana. Jadi nggak berdasar. Jadi kita tolak dan yang ketiga adanya persoalan pembagian C pemberitahuan. Pembagian C pemberitahuan itu memang banyak yang kembali, tapi bukan karena KPU nggak bekerja. Kenapa? Karena waktu si KPPS mendatangi para pemilih, tidak semua pemilih kan ada di rumah. Pemilihnya kan ada yang bekerja di kebun, ada yang ke sawah, ada yang bekerja di pasar, ada yang ngojek misalnya, ada yang kemudian di kantoran. Sehingga ketika mereka ke rumah, pemilihnya tidak ada, keluarganya tidak ada, orang yang dipercaya tidak ada, maka C pemberitahuan itu tidak dititipkan. Kenapa tidak dititipkan ke orang sekitar atau apa? Karena khawatir disalahgunakan. Namun demikian, ini kan tidak mengganggu hak para pemilih. Karena C pemberitahuan itu bukan syarat untuk memilih. Syarat memilih itu KTP. Selama dia punya KTP, walaupun dia tidak punya C pemberitahuan, dia bisa tetap datang ke TPS. Apabila namanya terdaftar dalam DPT, maka dia tinggal menunjukkan eKTP. Kalaupun dia tidak bawa eKTP, dia bisa bawa biodata kependudukan yang memuat nama, foto, tanggal lahir. Jadi itu nggak ada masalah, begitu. Karena kalaupun dia dapat C pemberitahuan, dia bisa datang sehari sebelum pemungutan suara untuk minta C pemberitahuannya atau pada hari H. Sekalipun namanya tidak ada di DPT, dia juga tetap bisa menggunakan hak pilih asal KTP-nya domisilinya di sekitar TPS. Nanti dia terdaftar dalam
daftar pemilih tambahan atau DPK. Nah, dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon untuk pilkada di Sulawesi Tengah ya dalam rangka pemilihan gubernur, menurut kami tidak signifikan mempengaruhi hasil karena selisihnya juga tinggi melewati ambang batas dan juga tidak ada kejadian krusial yang bisa mempengaruhi hasil pemilihan. Misalnya karena ada pelanggaran yang money politik terstruktur, banyak, masif di mana-mana, atau karena syarat calonnya tidak terpenuhi, sehingga bisa dibatalkan. Dalam perkara ini tidak ada, sehingga kita optimis untuk perkara ini bisa diputuskan oleh mahkamah dengan menolak permohonan pemohon. Pertama menanyakan dari satu berkaitan dengan partai pengusung, siapa saja. Nah tadi kita jelaskan bahwa nomor 1 pengusungnya dari partai A, partai B, partai C, nomor 2 juga sama, itu satu bagian ya. Bagian kedua, Prof. ini menanyakan mengenai kenapa C pemberitaan itu banyak yang tidak terbagi. Nah, C pemberitaan banyak tidak terbagi karena satu misalnya pemilihnya nggak ditemui karena dia lagi bekerja. 2 misalnya pemilihnya sudah meninggal. 3 pemilihnya sudah pindah. 4 pemilihnya tidak dikenal. Kan banyak juga nih ada pemilih yang tidak dikenal atau apa begitu. Sehingga C pemberitahuan itu ditarik kembali dan kemudian dikumpulkan. Dan itu menurut saya bukan isu yang bisa mempengaruhi hasil pemilihan. Mungkin mengenai hal ini ke depan perlu dikoreksi, iya. Tapi dalam hal pilkada di Sulawesi Tengah itu tidak mempengaruhi hasil.